eh, kita langsung lihat ke sini aja deh. Ya ini ya. Ini kelihatan di sini langsung pertemuan ke satu gitu ya. Kemudian apa saja materinya. Jadi secara umum ini Anda lihat di materi di sini ruang lingkupnya eh, mengenai maf'ul mutlak, maf'ul li ajli. Hanya dua itu aja. Padahal maf'ul itu banyak gitu, tapi yang diberikan di Nahu 3 ini hanya maf'ul mutlak, maf'ul li ajli. Sedangkan di materi itu nanti ada kelebihan ya, saya susah juga untuk membuang, bisa jadi bahan Anda saja dari di PPT-nya, tapi itu di kelasnya tidak dibahas semua gitu. Tapi Anda bisa baca di materi itu karena materi yang SKS-nya 3 gitu ya. Nah, tapi Anda diberikan materinya di dalam PPT setelah 3 SKS, tapi pelaksanaannya hanya 2 SKS, maka yang dipilih yang ada di dalam ini udah dirampingkan oleh waktu itu dengan Pak Samsi gitu ya. Maf'ul mutlak dengan segala jenisnya, kemudian maf'ul li ajli, kemudian jumlah syartiyah dengan segala embel-embelnya mengenai adatnya. Kemudian ini ada 2 kali pertemuan jumlah syartiyah ini karena panjang. Kemudian eh, untuk apa namanya Nahu 3 ini sebetulnya ini masalah jumlah istisnaiyah yang illa dengan bi ghair wasiwa itu sudah di dalam RPS-nya Nahu 2 gitu. Tapi kita di sini membanding saja antara mustasna bi illa, mustasna bi ghair wasiwa, dan kemudian mustasna bi ada hala wa hasya. Dan jadi bisa melihat di mana letak persamaan perbedaan di dalam jumlah istisnaiyah kalau adatnya berbeda gitu ya. Kemudian pertemuan 6 itu masalah eh, mamnu' minas sorof ya dengan segala hukumnya. Kemudian nomor 7 bentuk-bentuk isim maksur, mamdud dan mangkus gitu ya. Kemudian pertemuan 8. Nah, jadi ini kamu lihat materi sampai UTS ini ya. Maf'ul mutlak, maf'ul li ajlih, kemudian tadi jumlah istisnaiyah, jumlah syartiyah, jumlah istisnaiyah, kemudian mamnu' minas shorof, kemudian jenis isim maksur, mamdud dan mangkus dilihat dari segi kondisinya di dalam kalimat. Nah, itu materi untuk UTS. Sedangkan materi untuk setelah UTS, kemudian masuk ke la nafiyatul lil jins, kemudian masalah kasratu hamzah inna, kemudian 11-12 itu masalah taukid ya. Ada taukid, ada badal. Ini meneruskan masalah tawabi gitu ya. Kemudian uslub ta'ajub, pembentukannya dan macam-macamnya. Kemudian merancang kalimat dengan fiil madah dan zam. Ya, perbedaan fiil madah dan zam. Kemudian terakhir materinya adalah nida ya, eh, jumlatun nida atau al-munada gitu ya. Munada ini sebetulnya berat di sini karena ada munada biasa, ada munada wan nudbah, dan ada munada wastighasah. Nah, ini
kira-kira yang akan Anda dapatkan selama satu semester. Buku wajibnya Muyassarah jilid 3 kan sudah ada ininya ya Pak ya. PPT-nya ya Pak Hakam. Pak Hakam. Halo, Pak Hakam. Sudah, Bu, sudah. PPT-nya sudah ada Iya. ya. Tapi itu bukan berarti hanya buku satu-satunya. Itu hanya pegangan mahasiswa, tapi secara kewajiban Anda juga mendalami materi itu dari buku-buku lain. Di dalam RPS ini juga ada terdapat materi yang tidak ada di Muyassarah gitu. Adanya di buku lain. Jadi harus di eh, di buku lain. Tapi topik utamanya ada di Muyassarah jilid 3 ya. Nanti mungkin Pak Hakam yang nah ini kan PP apa PDF-nya ya, PDF Iya, dari Bu. Iya, buku Bu. ya. Siap. Ya, Siap. gitu ya. Sebentar, Bu. Saya kirim di Ya, situ. oh ya bisa langsung dikirim ke PJ-nya aja ya. Kemarin PJB itu Hamdi, tapi dihubung-hubungin nggak bisa, saya nggak tahu. Tapi bisa ke Kaisar aja gitu ya. Iya, Bu. Ya. Apa tadi Kaisar? Kalau materi tadi sama apa PPT sama RPS minta ke Kohana aja ya. Bisa, udah saya kirim ya ke Kohana tadi ya. Sudah Ada di situ, itulah Bu. Di ya. file itu ada di Oh, Zoom. udah ya. Oh ya ya. Ya udah syukur ya. Al-an nadkhul ilal madah al-ula hadzal yaum amma yata'allaq bil maf'ul mutlaq ya. Tadi kata Kohana ini nggak bisa dibuka ya? Ya, Prof. Masa nggak bisa? Sebentar saya kirim, Bro. Oh, bisa kok. Di Kohananya nggak bisa buka ya? Sini kok bisa? Saya kan ngambilnya udah yang udah dimasukin ke ini juga gitu. Bukan yang langsung dari apa namanya? Yang udah dikirim ke apa itu namanya? Ke apa ini namanya? Nggak tahu. Ya, iya. Ada mukadimah dulu dikit ya. Jadi ada mukadimah. Eh, Walaupun ini mukadimahnya awalnya dari Nahu 3 yang 3 SKS gitu, tapi saya merasa berkewajiban juga menyampaikan dulu walaupun di sini ada 2 SKS. Pernah dengar istilah maf'ulat? Nah, yang pernah dengar maf'ul apa? Maf'ul bih ya? Iya. Jadi ini eh, ada beberapa kedudukan kata awalnya maf'ul gitu. Tapi nanti belakangannya beda gitu. Ya. Jadi ada kalau kita lihat Afwan Prof, Diana belum muncul itunya apanya nggak muncul di mana? di layarannya. Nggak tahu yang lain muncul nggak? Muncul nggak di layar? Belum juga. Oh belum juga. Kenapa itu? Nggak tahu saya. Tempat saya ada, Prof. Oh, ini, Prof, belum ganti, Prof. Belum ganti ininya. Ganti apa? Ganti layarnya. Ditutup dulu, Prof. Itu di share screen-nya ditutup dulu. Nanti Ya, buka lagi. ini tutup dulu gini. Ntar Ah, dulu saya ganti ke ini dulu. Mana dia? kalau mau diatur langsung itu diaturnya di Hmm. menu Zoom-nya saja di akunnya.
Caranya nggak tahu. Caranya mungkin Bu Sim nggak tahu kalau saya ini Iya, saya share ini. kalau urusan-urusan begitu nggak paham. Iya, jadi kalau untuk bisa langsung apa namanya pindah ke yang layar ditampilkan itu Hmm, di akun Zoom-nya di setting itu. cara menyetingnya dia nggak tahu. Cara menyetingnya panjang itu. Heeh. Jadi gimana ini jadinya? Ibu share screen-nya di stop aja dulu. Stop. Nah, Berarti saya ngajar dulu dari bahan saya aja dulu ya, dari apa? ya stop kemudian buka yang punya yang tadi Bu mau ajarkan. Ya itu aja ya. Iya. Kali ini bisa kali ya. Nah, lalu share screen. Oh gitu. Baru baru di share screen masuk dulu ke sini. Ya, ke zoom dulu Ya, ya. ya ke zoom dulu di share screen. Heeh. Kemudian, oh ini, oh iya, gitu ya. Share screen-nya belum kelihatan, Bu Zoom. Ini kelihatan Nah, nggak? udah. Ya udah. Yang lain mahasiswa? Udah, Prof. Udah. Udah, Oh, Prof. udah. Ah, itu saya kalau yang begitu tuh nggak ngerti. Maaf ya. Iya, Diminta bantu Fanny mungkin bisa. orangnya lagi ke pasar. Iya, iya. Jadi di akun Zoom-nya di setting, Bro. Ya, nanti deh. Iya. Makanya udah nggak layak saya ngajar. Nggak sesuai dengan perkembangan ekonomi, apa ekonomi, informasi, teknologi. Nggak nyambung di otak saya. Sama juga saya belajar, Bro. Ya masih bisa menerima pelajaran. Saya udah nggak bisa menerima pelajaran. Iya. Bingung ngelihatnya. Ini udah kelihatan? Udah, Prof. Ya, ya semua ya. Kama sami'na min qabl al-istilah maf'ul bih. Walakin huna katsirun min al-istilah al-maf'ul mungkin maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fih gitu. Maka semua itu masuk kategori apa yang kita sebut di dalam buku itu maf'ulat gitu ya. Yang baru Anda pelajari baru apa? Ayo, dari sekian banyak maf'ul. Baru maf'ul bih ya. Benar nggak? Halo, sudah belajar maf'ul bih belum? Udah saja. Hah? Sudah apa belum? Maf'ul bi udah saja. Sudah kan ya. Nah, menurut konsep kita maf'ul bih itu masuk apa kalau kita bandingkan ke dalam konsep bahasa Indonesia? Hmm? Bahasa Indonesia mengenal istilah SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Maf'ul bih itu masuk yang mana? Objek. Objek, ya. Dah, Anda udah belajar itu. Nah, sekarang saya ingin tanya, dalam bahasa Arab ada nggak objek, masalah Kak, yang berkedudukan sebagai keterangan di dalam bahasa Arab ada nggak? Sepengetahuan Anda. Ada Ada. Apa misalnya? zorof makan, zorof zaman. Iya, itu namanya keterangan tempat dan keterangan waktu. Pernah mendengar istilah lain dari zorof makan, zorof zaman? Pernah? Enggak ya. Itu namanya maf'ul fi. Jadi dia bagian juga dari maf'ulat gitu ya. Karena
maf'ul makan ya zorof makan zorof zaman tuh pasti ada unsur fi di dalamnya. Misalnya amamal fasli. Di depannya itu seolah-olah fi amamil mas fasli. Ya. Ada unsur fi-nya di dalam. Ya. Misalnya misalnya sobahan. Itu maknanya sama dengan fis sobahi. Maka sering itu namanya disebut maf'ul fi. Itu adalah sudah masuk kategori K gitu ya. Sekarang maf'ulatnya apa aja lagi? Tadi maf'ul bih hanya dia sendiri itu sebagai objek. Sedangkan maf'ul fi itu sudah keterangan. Ya, ketutup dia. Kalau kita lihat selain maf'ul bih, maka nanti akan kita pelajari maf'ul mutlak, maf'ul li ajli. Kemudian Anda sudah mengenal maf'ul fi. Kemudian yang belum Anda kenal mungkin apa itu maf'ul ma'ah gitu. Maka 4 macam ini istilahnya maf'ul. Tapi ada mutlak, ada li ajli, ada fi ma'ah. Maka itu dalam bahasa Indonesia masuk kategori keterangan. Jadi yang akan kita pelajari sekarang itu adalah maf'ul yang masuk kepada keterangan. Jadi yang objek itu hanya maf'ul bih. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia SPOK itu kalau S kita tahu ya. Kalau dia jumlah ismiyah S-nya adalah mubtada. P-nya adalah khabar. Kalau dia jumlah fi'liyah S-nya adalah fa'il. P-nya adalah fi'il gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke O. O-nya adalah maf'ul bih. Maka sekarang kita masuk kepada K-nya. Yaitu K-nya yaitu, nah ini dia maf'ul mutlak, maf'ul li ajli. Yang sudah itu Anda pelajari, yang sudah dipelajari yaitu maf'ul fih. Zorof makan dan zorof zaman. Ya, yang belum itu ya nanti Anda nggak ada waktu untuk diberikan, nggak masuk ke RPS yang ini. Jadi yang diajarkan hanya ini, yang ini bisa Anda baca di PPT ada untuk memahaminya gitu. Tapi dalam secara materi itu tidak masuk di dalam Nahu 3 ini gitu ya. Sudah paham ya? Jadi ini itu hanya mukadimah pengertian kalau ketemu istilah maf'ulat. Maf'ulat itu ya yang 5 macam tadi. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul fih, maf'ul ma'ah. Maf'ul bih itu adalah dia sendiri masuk kategori objek. Sedangkan yang K-nya itu ada 4 ini. Yang kita bahas di sini hanya 2 saja, yaitu maf'ul mutlak dan maf'ul li ajli. Sedangkan maf'ul fih sudah Anda pelajari. Ya. Tadi itu yang masuk ya. Ini dia. Jadi tentang maf'ulat yaitu maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul fi ma'ah. Udah tadi ya. Kembali ke atas. Ya. Sekarang kita masuk di dalam muyassarah, ditemukan materi ini. Dan apa yang ada di PPT ini, teksnya juga diambil dari muyassarah ya. Khusus untuk maf'ul mutlak ini teksnya. Ya. Ini ada di dalam muyassarah. Tapi itu enggak dari awal ya. Ini ada sekitar judul keberapa itu di dalam buku muyassarah. Nah.
Teks ini hanya berfungsi untuk menghantarkan kita kepada materi khusus kita tentang maf'ul mutlak. Ya. Di dalam otak Anda sudah terlihat bahwa maf'ul mutlak bagian dari keterangan. Jadi dia bukan objek tetapi berbentuk keterangan ya. Beda ya antara keterangan dengan objek ya. Ini ada teks. Nanti akan kita lihat yang mana yang masuk uslub yang di dalamnya ada maf'ul mutlaq. Awalan, izdadat hawaditsus sayyarati izdiyadan kabiran fis sanawatil akhirah. Ya, akhir-akhir ini peristiwa kecelakaan mobil itu banyak banget ya terjadi ya di mana-mana ya di seluruh dunia gitu ya. Izdadat ya. Maka Anda lihat di sini ada izdadat izdiadan. Itu aja dulu jadi patokannya. Wa nataja anzalika wafatu ala fil muwatinin. Maka akibatnya apa? Meninggalnya beribu-ribu warga negara ya. Fa asra'atil hukumatu ila wad'i qawanina tunazzimu as-sayra 'ala turuqi tanziman muhkaman. Karena itu pemerintah buru-buru membuat undang-undang lalu lintas ya, yang mengatur lalu lintas. Tunazzimu as-sayra 'ala turuqi tanziman muhkaman. Ya, suatu aturan yang pasti, yang pas gitu ya. Dan aturan yang berefek hukum ya, artinya kalau melanggar ada hukumnya ya. Wa tamna'u sur'ata man antaman. Ada larangan untuk ngebut. Wa tunzirul mukhalifina inzaran syadidan. Memberikan peringatan kepada orang yang suka melanggar lalu lintas ya. Inzaran syadidan. Beri peringatan. Wa dzalika fi muhawalatin lil hifazi ala salamatil muwatinin. Ini hanya sekadar untuk menjaga keselamatan warga negara. Wasyarakat wasailul i'lam al-i'lamil mukhtalifati fi taw'iyatis sa'iqina bi anzimatis sayri wa qamat aqsamul mururi biwajibiha wa arsalat sayyaratis syurtati taduru fi syawari'i daurataini fi sabah wal masa limuraqabatis sayri wa tanzimi. Waqad addat hadhil ijra'atu ila taqlili min hawadisis sayr ya. Jadi apa ini wasailul i'lal ya, bidang informasi yang banyak itu membuat suatu media bagaimana untuk memperluas, untuk menjaga para awak mobil ya, as-saiqin, sopir-sopir bi anzimatis sayr. Jadi media informasi menyebarluaskan aturan ini ya. Wa qamat aqsamul murur, sedangkan Polantas gitu melaksanakan kewajibannya dan mengirim polisi lalu lintas sehari itu ada 2 kali. Taduru fi syawari', dia berkeliling di jalan-jalan raya selama 2 kali, baik pagi atau sore, untuk menjaga limuraqabatis sayr wa tanzimi ya. Dengan adanya pelaksanaan ini itu mengurangi kecelakaan yang ada di jalan raya. Itu teksnya ya. Dari teks ini kita temukan beberapa kalimat yang mengandung materi kita
Ini maaf ya anak kelas B jadinya ngulang ini ya. Ini udah diajarkan minggu lalu hari Rabu. Apa-apa ya. Izdadat hawaditsus sayyarat izdiyadan. Yang mana yang materi kita yaitu izdiyadan. Semua kata yang berwarna putih itu adalah semuanya adalah maf'ul mutlaq. Tunazimus sayra ala tariqi tanziman. Wa tumna'us sur'atu man antaman. Wa tunzirul mukhalifina inzaran syadidan. Taduru fi syawari'i dauratain. Ya. Apa kesan pertama yang Anda lihat dari teks ini? Nah, sedangkan tadi saya katakan yang berwarna putih itu adalah maf'ul mutlaq. Bisa nggak Anda mengambil kesimpulan sementara? Apa itu maf'ul mutlaq jadinya? Belum kelihatan ya. Coba kita lihat di depannya ada izdada fi'il madinya. Kira-kira apa masdarnya? Apa masdar dari izdada? Izdiadan. Tunazimu, apa masdarnya? Tanziman. Ya. Tumna'u, atau tamna'u. Tumna'u di sini ya. Tapi dari kalau kita buat maklum, kalau majhul tumna'u, kalau maklum tentu tamna'u, majhulnya tumna'u. Man'an. Mana'a yamna'u man'an. Anzara yunziru inzaran. Ya. Dara yaduru dauratan. Apa kesan Anda? Seolah-olah ada pengulangan di sini. Pengulangan, tapi pengulangannya lain. Ada fiil, dari fiil diulang di belakangnya masdar. Masdarnya. Maka itulah yang disebut dengan maf'ul mutlak. Ya. Jadi maf'ul mutlak itu adalah sebuah kalimat yang di dalamnya ada masdar dari fiil yang ada di depannya. Jadi kalau ringkasnya misalnya apa? Akala. Apa masdar di akala? Aklan. Jadi kita buat kalimatnya akaltul aruzza aklan. Gitu. Ya. Apa masdar dari syariba? Syurban. Syarib itu al-burtuqala syurban. Itu udah ada namanya. Jadi artinya kita menggunakan fiil dengan masdar di belakang. Maka yang mansub, masdar mansub di belakang ini itulah yang namanya maf'ul mutlak. Apa artinya maf'ul mutlak? Siapa yang tahu kira-kira apa artinya maf'ul mutlak? Tadi sudah dikatakan maf'ul mutlak masuk keterangan. Jadi kira-kira apa itu maf'ul mutlak? Keterangan penegas gitu ya. Keterangan penegas ya. Jangan dikatakan nanti juga objek gitu enggak. Ini bukan objek ya. Ini adalah keterangan ya. Jadi bisa di sini keterangan penegas ya. Ternyata maf'ul mutlak ini ada yang qasim ila salasati aqsam. Kita lihat di sebelah ini dia memiliki beberapa macam. Iya. Maf'ul mutlak yang qasim ila salasati aqsam. Awalan li ta'kidil fi'li, tsumma tsaniyan li bayani nau'il fi'li, tsalisan li bayani adadil fi'li. Satu namanya untuk menegaskan pekerjaan. Jadi benar-benar gitu. Kalau saya mengatakan akal tu aklan, aku benar-benar makan sebetulnya gitu. Itu mempertegas gitu. Syarib itu syurban, aku benar-benar minum. Kalau di sini peristiwa kecelakaan mobil benar-benar bertambah gitu. Itu. Jadi itu namanya li ta'kidil fi'li.
Tapi ada juga namanya libayani nau'il fi'li. Nau ini bisa istilahnya yang lain hayatil fi'li. Bisa digunakan libayani nau atau libayani hay'ah. Ya, sama itu ya. Yang penting menjelaskan jenis pekerjaan, macam pekerjaan, keadaan pekerjaan. Ya, seperti di sini tumna usra'atu man antaman. Maka dilarang ngebut itu benar-benar larangan yang apa itu? Nggak ada tawar-menawar gitu maksudnya man antaman. Ya. Nomor selanjutnya tunzirul mukhalifina inzaran syadida. Si pelanggar lalu lintas diberi peringatan dengan peringatan yang keras gitu. Itu namanya libayani nau'il fi'al. Beda dengan yang terakhir taduru fi syawari'i dauratain. Tadi yang polisi lalu lintas itu keliling di jalan raya, ngider ya kalau kita ya. Ngider di jalan raya itu 2 kali. Dauratain itu 2 kali. Jadi di situ ada unsur bilangan ya. Bisa 1 kali atau bisa 2 kali, tapi unsurnya ada bilangan. Jadi maf'ul mutlak itu terbagi pada 3. Ada li ta'kidil fi'li, ada li bayani nau, ada li bayani adat. Apa ciri khas masing-masing? Nah ini ya. Kalau dia li ta'kidil fi'li, coba kamu lihat. Ya di belakang masdarnya tidak ada embel-embel lain, nggak ada kosakata lain. Izdiadan titik, tanziman titik. Maka izdiadan dengan tanziman ini namanya maf'ul mutlak li ta'kid. Benar-benar menguatkan. Jadi benar-benar bertambah, benar-benar diatur gitu ya. Tapi kalau man antaman di belakang masdarnya ada naatnya gitu. Maka kalau ada naat atau nanti juga bisa ada mudhafun ilaih misalnya. Jadi ada 2 macam ya nanti. Bisa naat atau mudhafun ilaih. Maka jenis maf'ul mutlaknya disebut libayani nau'il fi'li. Bedanya itu aja. Jadi gampang untuk membedakan antara al-maf'ul mutlak li ta'kidil fi'li dengan maf'ul mutlak li bayani nau'il fi'li. Ya. Kemudian yang ketiga ya. Ini saya balik dulu ke nomor 1. Anda semua kan sudah belajar masdar ya di Soraf 2. Masih ingat jenis masdar yang sudah Anda pelajari? Apa jenis masdar pertama? Atau berapa macam masdar yang Anda sudah pelajari di Soraf 2? Ini sangat ada hubungannya ke sini, ke materi kita ini. Ada yang bisa jawab? Jangan saya sendiri aja ngomong. Kalau saya bertanya, tolong dijawab. Masdar sorry. Masdar sorry, apalagi? Masdar mimi. Masdar mimi. Harus hafal semuanya. Masdar hay'ah. Masdar hay'ah. Belum selesai. Masdar marroh, Ustaz. Masdar marroh. Satu lagi. Sinai. Iya. Sambil kita ngulang materi saraf 2. Ya. Masdar semua. Gitu. Tapi bagaimana di maf'ul mutlak? Nah, nyatanya masdar-masdar yang kita perlu gunakan, yang kita pelajari itu penerapannya salah satu ada di maf'ul mutlak. Gitu. Sekarang saya tanya, izdadat hawadithus sayyarat izdiadan. Izdiadan kira-kira itu masdar apa dari yang 5 macam tadi? Lupa. Masdar apa itu? Masdar sorry. Masdar sorry. Masdar sorry ada berapa macam?
lupa ya. Ada yang sulasi, ada yang ghair sulasi. Yang sulasi yang masih mujarad. Kalau ghair sulasi yang sudah mazid. Jadi ingat itu. Jadi masuk dia. Jadi masdar syariah itu ada yang sulasi dan ghair sulasi. Kebetulan izdiadan ini apa? Ghair sulasi. Ya, dari pola apa itu? Dari ifta'ala ya. Seharusnya istiadan gitu. Nah, kamu udah belajar apa? Apa namanya itu? Ibdal ya. Kalau fa fi'ilnya zai ketemu pada bab iftial, taknya diganti dal. Itu juga sudah dipelajari. Jadi jangan bengong gitu ya. Jadi hubungan saraf dua dengan materi ini gitu ya. Nyambung ya. Sudah? Izdia dan itu masdar khumasi gitu. Karena fi'ilnya berasal dari sulasi mazid biharfain. Tanziman itu dari nazzama yunazzimu tanziman. Itu masdar rubai. Karena fi'il madinya sulasi mazid biharfin. Nazzama yunazzimu tanziman. Ya. Udah dapat kesimpulan. Kalau maf'ul mutlak li ta'kidil fi'li. Biasanya pakai masdar syariah. Dan tidak ada embel-embel di belakang. Tidak ada na'at, tidak ada mudhafun ilaih. Ya. Izdiadan. Masdar syariah aja. Tanziman. Seperti saya contoh tadi apa? Akala aklan. Syariba syurban. Jelas tujulusan. Ya, misalnya qara'tu qira'atan. Gitu. Apalagi misalnya zakartu darsa muzakaratan. Maka itu semuanya adalah maf'ul mutlaq li ta'kidil fi'li. Ya. Jadi gampang ya. Untuk menghafal masdar, gunakanlah uslub maf'ul mutlaq. Jadi kita langsung menghafal kalau fi'ilnya ini masdarnya apa? Itu kita buat dalam uslub maf'ul mutlaq. Jadi ini sarana maf'ul mutlaq ini untuk menghafal bentuk-bentuk masdar yang sekian banyak gitu ya. Baik dia masdar ya terutama masdar syariah yang terdiri dari sulasi dan ghair sulasi yang sudah kita pelajari. Ya. Dah, selesai itu problema atau uraian tentang maf'ul mutlaq li ta'kidil fi'li. Tadi apa? Masdarnya masdar syariah. Kemudian dia tidak ada na'at di belakangnya dan tidak ada mudhafun ilaih. Lawannya, kalau ada na'at atau mudhafun ilaih, itu namanya libayani nau. Jadi kalau ada na'at, ya, maka dia berubah jenisnya menjadi maf'ul mutlaq li bayani nau'il fi'li. Dalam contoh ini masdarnya masih masdar syariah. Ya, mana ayam nauman an itu masdar syariah. Anzara yunziru inzaran masdar syariah yang dari sulasi mazid biharfin ya. Tapi juga boleh kita menggunakan masdar hay'ah namanya. Nah, masih ingat nggak apa pola masdar hay'ah? Ayo, itu udah dipelajari. Fi'lah. Fi'lah. Ya. Fi'latan. Ya. Nah, biasanya kalau kita pakai masdar hay'ah, biasanya belakangnya pakai mudhofun ilaih gitu. Yang sangat populer judul ini apa itu namanya kalimat ini ada hubungannya dengan para ulama gitu ya. Misalnya apa? Pernah juga dulu waktu sorof saya beri contoh kalimat ini gitu. Jalastu jilsatal ulama'i. Aku duduk seperti duduknya para ulama. Bagaimana duduknya para ulama? Gak pernah ngobrol. Kalau dia duduk, ngapain dia? Baca buku. Kalau dia sendiri. Kalau dia ada teman,
diskusi gitu. Itu ini namanya jilsatal ulama, muzakarah dia gitu. Nggak kayak kita kalau udah ada aja teman langsung ngapain? Ngobrol sono sini ya, ngerumpi apalagi itu dosa jadinya ya. Tapi kalau ulama, kalau kita kategorinya bisa dikategorikan ulama nggak? Iya, walaupun ulama muda lah dulu gitu ya. Maka kita juga harus membiasakan diri kepada hal-hal yang bermanfaat gitu. Dulu pernah juga ada contoh akalar rajulu iklata atifli. Orang laki dewasa itu makan seperti makannya anak kecil. Tandanya dia apa? Orang gila kali ya. Makannya nggak karu-karuan. Jadi kita pakai iklah tadi ya. Akala kalau masdar syariahnya aklan. Masdar hayahnya iklatan. Ya, iklatan. Nah, tapi kita karena ada unsur seperti makan apa. Nah, maka di sini iklata aktifli contoh gitu. Itu supaya diberi contoh kayak gini supaya logikanya kelihatan langsung gitu ya. Jadi apa saja gitu ya. Sudah? Jadi untuk libayani nau'il fi'li ada bisa ada naat dan ada mudhafun ilaih. Masdarnya bisa masdar sharih, bisa masdar hay'ah. Kalau masdar sharih biasanya pakai naat. Kalau dia masdar hay'ah biasanya pakai mudhafun ilaih. Gitu. Nah, itu beda maf'ul mutlak li ta'kidil fi'li dengan maf'ul mutlak li bayani nau. Sekarang bagaimana lagi tentang maf'ul mutlak li bayani adadil fi'li. Taduru fi syawari' daurataini. Ini kalau 2 kali. Kalau 1 kali apa? Dauratan. Kira-kira ini masdar apa? Ayo. Marroh. Marroh gitu ya. Ala wazni fa'latan. Ya gitu ya. Pernah juga saya berikan contoh. Nah, ini kehidupan kita sehari-hari. Akal tul yauma. Kalau saya mengatakan akal tul yauma aklan. Itu artinya hanya sekadar memberitahu saya udah benar-benar makan. Ada orang kali nawarin makan ke kita, yuk jangan malu-malu makan nih. Saya udah benar-benar udah makan gitu misalnya. Atau situasinya kemarin-kemarin saya sakit nggak pernah makan. Sekarang saya benar-benar udah bisa makan, udah sehat gitu. Itu misalnya maka perlu kita beri pertegas. Tapi kalau nggak ada situasinya orang makan ya biasa ngapain diberi penegas gitu ya. Nggak perlu gitu. Tapi kapan kita memberi penegasan itu tergantung kepada kondisi. Ya, kalau kita mengatakan saya benar-benar sudah makan itu bisa kalau orang masih memaksa kita makan gitu misalnya. Ya, itu maf'ul mutlak li ta'kid. Tapi kalau tadi apa akala rajulu iklata tifli tadi itu namanya libayani no. Tapi kalau saya mengatakan akal tul yauma aklatan. Apa artinya jadinya? Saya sehari makan cuma sekali. Ya. Paham ya? Maka ini namanya maf'ul mutlak libayani adadil fi'li. Masdarnya hanya pakai masdar marrah. Sudah? Paham? Ya. Itulah kasus-kasus yang ada pada jumlah mufidah yang di dalamnya ada maf'ul mutlak. Yang kalau kita bandingkan dengan konsep bahasa Indonesia itu sama dengan keterangan penegas. Ini karena saya biasa ngajar analisis kontrastif ya. Jadi saya biasa mengkontraskan juga konsep bahasa Indonesia dengan bahasa Arab supaya kita bisa nyambung cepat dari konsep-konsep bahasa Arab
setelah kita hubungkan dengan konsep bahasa Indonesia. Ya. Sampai di sini sebetulnya udah selesai gitu, tapi ada hal lain yang perlu Anda ketahui. Nah, ini ada di dalam buku Muyasarah. Tapi yang akan saya berikan ini tidak ada di dalam buku Muyasarah, tapi perlu Anda ketahui dan itu memperkaya variasi di dalam kalimat. Kalau kita melihat kalimat gini, ini kan seperti kalau di dalam bahasa Indonesia tidak efektif gitu. Seolah ada pengulangan fiil dengan masdar diulang-ulang gitu. Seolah-olah itu tidak efektif di dalam bahasa yang baik dan benar katanya. Tapi dalam bahasa Arab boleh ini kayak gini. Tapi kalau kita bawakan ke dalam konsep bahasa Indonesia, kalau ada pengulangan dikatakan struktur kalimatnya kurang efektif gitu. Tapi ada cara lain. Kita masih menggunakan maf'ul mutlak tapi tidak dengan pengulangan. Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Oh, enggak. Sebelum masuk ke situ ada materi di sini. Ada potongan-potongan kata yang awalnya kita nggak tahu, tapi ternyata dia maf'ul mutlak gitu. Ada contoh lain. Syukran. Kita kan ngomong gitu, oh, kita dikasih orang tuh jawabnya apa? Syukran gitu ya. Nah, maksudnya syukran itu apa? Sebetulnya itu adalah maf'ul mutlak dari ashkuruka syukran. Tapi dipotong aja menjadi syukran. Maka itu sebetulnya kalau ditanya, ma ya'rabu syukran, maka dia adalah maf'ul mutlak asluhu ashkuruka syukran. Sama itu, qiyaman. Ini ada perintah gitu ya. Berdiri, berdiri gitu ya. Tapi kita menggunakannya masdar. Ini yang namanya masdar bimakna fi'il amar. Ya. Julusan. Itu artinya ijlis gitu ya. Maka itu sebetulnya asluhu qumu qiyaman. Ya. Ijlis julusan gitu ya. Ijlis julusan ya. Jadi fi'il di depannya itu tidak harus fi'il madhi ya. Itu bisa pokoknya fi'il, bisa madhi, bisa mudhari', bisa amar, fi'il yang di depan ya. Ya, jadi tidak ada syarat harus fi'ilnya fi'il madhi saja, mudhari' saja, amar saja, tidak. Fi'ilnya yang penting di depannya ada fi'il, kemudian di belakangnya ada masdar dari fi'il. Apakah fi'ilnya madhi, mudhari' atau amar ya. Ini contoh nomor 3 juga begitu ya. Tahiyatan thayyibatan. Ya. Nah, maka bisa kita identifikasi lagi syukran itu bisa maf'ul mutlak li ta'kidil fi'li, qiyaman li ta'kidil fi'li. Tapi kalau tahiyatan thayyibatan bisa ini ditakdirkan dipahami itu adalah maf'ul mutlak li bayani nau'il fi'li. Nah, kalimatnya asalnya uhayyikum tahiyatan thayyibatan. Aku mengucapkan salam kepada Anda dengan ucapan yang baik. Ya. Nah, jadi di sini ada masdarnya pakai naat gitu. Tahiyatan thayyibatan. Berarti di sini maf'ul mutlaknya li bayani nau'il fi'li. Jadi ini contoh-contoh kalimat-kalimat pendek yang sebetulnya dia adalah merupakan maf'ul mutlak ya. Bisa Anda teruskan melihat sama aja semuanya ya. Kemudian kita lihat, nah ini dia yang saya maksud gitu ya. Ih, kencang banget suaranya. Iya. Dalam mempelajari maf'ul mutlak ada variasi lain. Malah lebih bagus gitu. Daripada maf'ul mutlak beneran gitu ya. Maka di dalam buku itu istilahnya mayanubu anil maf'ul mutlak. Ada
hal-hal di mana maf'ul mutlak itu bisa diganti gitu. Yanubu itu naba yanubu yang kita kenal di mana ya? Ada fa'il, ada naib fa'il. Maka di sini saya berani menggunakan istilahnya menjadi naib maf'ul mutlak gitu. Ya. Tapi kalau di buku itu istilahnya mayanubu anil maf'ul mutlak. Nggak ada istilah naib maf'ul mutlak. Tapi melihat kondisinya, saya berani mengatakan di sini menjadi dia bukan maf'ul mutlak, tapi pengganti dari maf'ul mutlak. Ya. Apa saja? Nah, ini dia ada beberapa macam. Coba kita lihat. Ini warnanya kok merah begini, kelihatan nggak itu? Buram ya. Ada merah gitu lagi. Tapi nanti kan udah dikirim ke Anda, Anda bisa baca ya. Contoh, qara'tul Qur'ana tilawatan. Artinya kira-kira sama nggak dengan qara'tul Qur'ana qira'atan? Sama nggak? Halo? Ma. Sama gitu. Tapi apa yang bedanya? Tilawatan muradif dari qira'atan. Jadi ini lebih kaya bahasa kita sebetulnya dengan menggunakan ini. Jadi kita nggak mau menggunakan pengulangan masdar, tapi kita ambil, kita cari muradif dari masdar itu yang kita gunakan. Sebetulnya ini kalau secara balaghah ini lebih balaghi gitu ya, lebih indah gitu daripada qara'tul Qur'ana qira'atan. Maknanya sama nggak? Sama benar. Tapi dari segi variasi bahasa ini lebih bagus daripada yang pertama. Ya. Maka kita tidak boleh mengatakan tilawatan itu maf'ul mutlak. Tapi kita mengatakannya naib maf'ul mutlak limuradifihi gitu. Ya naib maf'ul mutlak karena dia merupakan muradif dari maf'ul mutlak itu sendiri. Jadi kalau misalnya dalam kalimat ini Anda dituntut apa? Mengenal bermacam-macam muradif jadinya. Kalau nggak ketemu nggak bisa buatnya gitu. Ya. Misalnya apa? Muradif dari akala. Nggak tahu, bingung gitu. Apa muradif dari syaribah? Nggak tahu ya nggak bisa dibuat gitu. Tapi kalau jalasa bisa nggak kira-kira? Bisa ya, misalnya jalas tuh dan gitu ya misalnya. Walaupun antara jalasa dengan qaada, kalau Ustadz Adi Hidayat tuh beda artinya katanya ya, antara qaada dengan jalasa gitu ya. Tapi setidaknya itu adalah muradifnya gitu ya. Ya. Apalagi misalnya kata lain menghafal, hafiztud darsa. Apa yang kira-kira yang senada warnanya? Misal muzakaratan. Muzakaratan kan mengulang gitu. Itu kan sama dengan menghafal gitu ya misalnya. Ya. Ya. Itu ciri khas pertama dari naib maf'ul mutlak. Jadi kita tidak menggunakan langsung masdarnya, tapi yang kita gunakan adalah muradif dari maf'ul mutlak itu sendiri. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Takallamtu arabiyatan fasihan. Aku ngomong bahasa Arab dengan fasih gitu. Ya. Ini apa ini? Nah, di dalam kurung ada sifatnya. Tandanya ini berasal dari takallamtu arabiyatan takalluman sahihan gitu ya. Jadi dengan percakapan yang sahih gitu. Masdar dari takallama takalluman.
Kemudian ada sifatnya. Ini kita tahu bahwa maf'ul mutlaknya libayani nau'il fi'li. Supaya tidak ada lagi pengulangan masdar tadi, maka kita buang maf'ul mutlaknya, tapi kita tinggalkan naatnya. Jadi ini fasihan ini adalah naat dari atau sifat dari maf'ul mutlak. Maka dia sekarang berposisi, kalau awalnya takallamtu arabiyatan takalluman sahihan, maka itu adalah sahihannya naat. Setelah kita buang takalumannya, dia bukan jadi naat lagi, tapi namanya naib maf'ul mutlak. Li sifati. Karena dia merupakan sifat dari maf'ul mutlak itu sendiri. Asik nggak itu? Ya, jangan dibilang bingung dulu ya. Kalau kita pelajari baik-baik itu mengasihkan gitu ya. Sekarang yang ketiga. Kalau tadi saya beri contoh akal tul yauma aklatan. Saya makan sehari 1 kali. Kalau 2 kali akal tul yauma aklataini. Orang Indonesia umumnya makannya 3 kali sehari. Maka kan harusnya pakai angka gitu. Akal tul yauma harusnya gimana? Kalau 3 kali makan salasa, kemudian ma'dudnya pakai jamak kasrah. Jadi apa jadinya? Salasa akalatin. Karena tadi kan masdar di akala yang marahnya kan aklatan. Maka dia jamaknya jadi akalatin. Jadi salasa akalatin. Sekarang kita buang masdarnya itu. Masdar ala wazni masdar masdar hayahnya. Maka ditinggalkan bilangannya saja. Maka ini lebih simpel bahasanya. Akal tul yauma salasan. Makan 3 kali. Bukan berarti memakan hari, tidak ya. Memakan 3, tidak. Ya, tapi akal tul yauma salasan itu artinya makan dalam sehari 3 kali. Masdarnya akalat atau karena dijamakkan tadi itu yang dibuang. Ditinggalkan bilangannya saja. Maka salasan ini berposisi sebagai naib maf'ul mutlak. Ya. Dah. Udah 3 macam. Yang satu limuradifihi, yang kedua li sifatihi, yang ketiga li adatihi. Ini yang keempat, li alatihi, alatnya. Aneh lagi nih. Qara'tul jaridata nazzaratan. Saya baca koran dengan kacamata. Ya, karena matanya udah sakit gitu. Seharusnya kan begini, qara'tul jaridata qira'atan bin nazzarati. Aku baca benar-benar baca koran tapi dengan kacamata, alatnya. Ya, alat untuk melihat ya. Ya tergantung alat ya. Kalau untuk melihat tentu alatnya adalah kacamata gitu ya. Kalau misalnya alat untuk makan, misalnya sendok dan gitu ya. Jadi tergantung ya alat apa, alat kerjaannya itu apa gitu. Nah, di sini adalah alat untuk membaca adalah kacamata. Sekarang maf'ul mutlaknya dibuang. Tinggalkan aja alatnya. Maka dia menjadi kalimat qara'tul jaridata nazzaratan. Maka nazzaratan di sini menjadi naib maf'ul mutlak li alatihi. Yang kita tinggalkan alatnya, maf'ul mutlaknya kita buang ya. Yang kelima, ini jarang banget kita temukan kalimat ini, tapi di dalam buku itu diajarkan juga. Raja'al jaishu al-qah. Itu maksudnya qahqara ya. Tentara itu kembali dari medan perang dalam keadaan qahqara itu
orang kalah perang kayak apa? Lesu gitu ya. Sebetulnya kalimat ini raja al jaishu rujuan qahqara gitu ya. Nah, sekarang rujuannya dibuang, ditinggalkan saja qahqaranya. Itu namanya mayadullu ala nau'ihi. Menunjukkan jenis juga gitu. Tapi di sini dia bukan maf'ul mutlak langsung, tetapi yang tinggal adalah jenisnya. Nih ya, jenisnya, macamnya gitu. Macam dari kembalinya itu kan ada orang kembalinya itu dengan semangat. Nah, kalau ini ada kembalinya dengan lesu karena kalah perang gitu misalnya. Di dalam Al-Quran juga kita temukan uslub seperti ini ya. Nggak salah di surat apa itu. Lupa saya. Dah, jadi ada 5 macam di sini. Ini ada tambahan sedikit di samping. Nah, ini dengan menggunakan kata-kata gitu. Seperti di sini misalnya apa? Ahtarimuhu kullal ihtiram. Kita mengenakan kulun, kemudian kulunnya kita idofahkan kepada masdarnya. Ahtarimuhu kullal ihtiram. Sebetulnya kalimatnya kan awalnya ahtarimuhu ihtiraman. Aku benar-benar menghormatinya. Nah, sekarang kita buat variasi lain dengan kata kul. Sehingga menjadi ahtarimuhu kullal ihtiram. Maka ihtiram di sini nggak bisa lagi jadi maf'ul mutlak. Dia sudah menjadi mudhofun ilaih. Sedangkan kullanya kenapa dimansubkan? Karena dia menduduki tempat maf'ul mutlak. Maka dia disebut naib maf'ul mutlak. Kata kulla ini bisa pakai ba'do gitu ya. Nah, itu namanya kalau kulla kita full menghormati. Tapi kalau kata ba'do setengah iya setengah enggak gitu misalnya ya. Nah, oh, jadi dia eh, hormat iya, tapi kadang-kadang ada yang membuat saya tidak hormat itu misalnya. Maka dia pakai kata ba'do misalnya. Gitu. Itu boleh ya. Di sini hanya dengan menggunakan kata-kata bisa kulun, bisa jami'un, bisa ba'dun ya. Atau dengan isim isyarah bisa zalika, bisa tilka, bisa hadza, bisa hadhihi, terserah gitu ya. Ya. Jadi tadi kulunnya diidofahkan ke masdar, ba'dunnya diidofahkan ke masdar ya. Atau dengan pakai zalika. Jadi akram tuhu zalikal ikram. Jadi zalikanya kita tempelkan kepada masdarnya. Itu isyarat isim isyarah itu contoh aja satu. Jadi bisa saja tergantung ya dari kalau ikram bisa zalika bisa haza gitu ya. Tapi kalau masdarnya muannas misalnya musaadah maka bisa kita pakai tilka atau hadhihi. Itu tergantung masdarnya muannas atau muzakkar gitu ya. Yang terakhir ini domir ya. Ini kalau ini kalimatnya agak ribet gitu ya. Jamal tuka mujamalatan. Aku berteman eh, dalam pergaulan sehari-hari mujamalatan ya dengan benar-benar ya pergaulan yang baik gitu ya. Jamal tuka mujamalatan ada unsur jamilnya gitu ya, jamala jamil gitu. Jadi pergaulan yang bagus gitu. Jamal tuka mujamalatan la ujamiluha ahadan. Yang mana aku nggak pernah berlaku seperti itu kepada orang lain. Sekarang haknya ini kan kembali kepada mujamalatannya. Maka hak ini juga masuk kepada naib maf'ul mutlak. Mujamalatan pertama itu adalah maf'ul mutlak, sedangkan haknya yang kembali kepada mujamalatan itu disebut dengan naib maf'ul mutlak. Sampai di sini selesai urusan konsep mengenai maf'ul mutlak. Jadi ada maf'ul mutlak beneran,
ada maf'ul mutlak sudah diganti dengan kata lain, maka saya berani menyebutnya sebagai naib maf'ul mutlak. Jadi ada maf'ul mutlak seperti kita juga belajar ada fa'il benaran, ada naib fa'il. Hampir sama dengan itu ya. Di maf'ul mutlak juga ada seperti itu. Ya. Ya. Kalau kita maf'ul mutlak biasa tadi sudah dijelaskan ada 3 macam, li ta'kidil fi'li, li bayani naw, li bayani adadil fi'li. Sedangkan naib maf'ul mutlak itu ada beberapa macam, ada karena muradifnya, ada karena sifatnya, karena adatnya, karena alatnya, atau karena macamnya. Atau dengan menggunakan kata kullun, jami'un, ba'dun, zalika, tilka, hadha, hadihi, atau dhamir yang kembali kepada maf'ul mutlak itu sendiri. Itulah kategori-kategori dari naib maf'ul mutlak. Kalau Anda menemukan latihan di dalam buku Muyasarah, itu bisa saja kita gunakan juga dengan melatih penggunaan naib maf'ul mutlak. Ya. Ya, sebagai contoh di sini latihannya. Ayyin al-maf'ul mutlaq minal jumalit taliyah wa bayyin anwa'aha. Nah, itu banyak itu latihannya itu di dalam Muyasarah yang bisa Anda latihkan ya. Seperti di sini, hafiztud darsa hifzan. Ya. Maka yang mana yang maf'ul mutlaq? Ayo. Mudah-mudahan hifzan. Manauhu litakidil fi'li. Betul ya. Ini bisa kita buat latihan untuk naib maf'ul mutlak tadi. Siapa yang bisa mengubah hifzan ini menjadi naib maf'ul mutlak? Nah, Anda boleh pilih macam-macam tadi. Ya, bisa muradif, nggak ketemu muradif, sifat gitu misalnya gitu, nggak ketemu sifat alat gitu, ya. Atau misalnya pakai kulun, jami'un, zalika, tilka gitu, bisa. Apa saja bisa. Kira-kira apa yang bisa ini kita buat? Kalau tidak tahu muradif dari hifzan, nah, buatlah. Misalnya apa? Tadi sudah saya sebut ya contohnya hafiztud darsa muzakaratan tadi ya. Itu sudah naib maf'ul mutlak. Saya mempelajarinya, menghafalnya sampai 3 kali gitu ya. Jadi nggak sekali aja. Jadi bisa pakai bilangan. Jadi misalnya apa? Hafiztud darsa salasan, arba'an, khamsan, sampai 10 kali, asyran, bisa gitu. Langsung aja bilangan. Nah, masdarnya tidak kita sebut. Itu sudah naib maf'ul mutlak. Atau saya menghafal pelajaran itu pakai apa? Pakai media gitu misalnya ya. Nah, pakai apa misalnya? Hafiztud darsa wasilatan gitu. Saya menghafalnya dengan media tertentu gitu, jadi cepat masuknya gitu ya. Alat itu ya. Ya. Atau dengan tadi sifat gitu misalnya apa? Hifzan apa misalnya? Sifatnya gitu. Hifzan taman gitu misalnya. Maka kita buang aja masdarnya. Hafiztud darsa taman. Maka taman itu sudah menjadi naib maf'ul mutlak. Gampang sebetulnya. Jadi dari maf'ul mutlak biasa kita ubah menjadi naib maf'ul mutlak. Maka pilih aja yang mana yang bisa kita gunakan. Sebenarnya kalau pakai kulun tadi misalnya. Hafiztud darsa kullal hifzi. Atau ba'dal hifzi. Ya, tapi kalau zalika
Zalikal hifza. Nah, harakatnya harus pakai mansub. Kalau dia mudhafun ilaih majrur kullal hifzi. Tapi kalau kita pakai isim isyarah di depannya, maka isim sesudahnya menjadi mansub karena kedudukannya naib maf'ul mutlaq. Maka zalikal hifza. Hadzal hifza. Itu ada hubungannya dengan pelajaran taukid nanti ya. Masalah hadza hadhihi ini ya. Anda ambil aja dulu ya. Konsepnya seperti itu. Nah, nomor 2 misalnya. Qara'at talibu ad-darsa qira'atan sahihatan. Nah, ini udah ada naatnya. Maka kita langsung aja buang masdarnya. Entar dulu ya. Karena ini perintahnya dulu yang mana maf'ul mutlaq. Qira'atan. Apa macamnya? Libayani nau'il fi'li. Kenapa kita berani mengatakan libayani nau'il fi'li? Karena ada naatnya gitu. Qira'atan sahihatan. Sekarang ubah menjadi naib maf'ul mutlaq. Buang saja masdarnya sehingga tinggal sifatnya. Tetap aja qara'at talibu ad-darsa sahihatan. Jangan kamu ubah menjadi sahihan. Karena ini masdar dari qira'atan. Qira'atannya muannas gitu pakai ta marbutah, maka naatnya tetap sahihatan. Kalau tadi takallam tuh kenapa sahihan? Karena takallama masdarnya takalluman nggak ada ta marbutahnya gitu. Jadi hati-hati gitu. Nomor 3 itu juga sama ya. Ada naatnya alqal imamu al khutbata ilqa'an hasanan. Maka tinggal buang masdarnya. Alqal imamu al khutbata hasanan. Ya. Kalau ilqa'an hasanan tadi udah tahu itu namanya masdar maf'ul mutlaq li bayani nau'il fi'li karena adanya naatnya tadi ya. Untuk mengubah menjadi naib maf'ul mutlaq maka tinggal buang masdarnya, kita tinggalkan sifatnya ya. Sekarang selanjutnya hajja Muhammadun ilal baitil harami hajjatain. Si Muhammad telah pergi haji ke Baitul Haram hajjatain. Nah ini maf'ul mutlaq li bayani adadil fi'li. Dia pakai hajjatan itu fa'latan ya. Jadi pakai masdar marrah ya. Itu benar-benar maf'ul mutlaq. Bagaimana kita mengubahnya menjadi naib maf'ul mutlaq? Boleh 2 kali, gimana caranya? Bisa marrataini kalau pakai marrah gitu. Maka marrataini di situ sudah menjadi naib maf'ul mutlaq. Atau apa? Isnaini gitu. Ya. 2 gitu ya. Isnani marfu, isnaini mansub dan dia sudah menjadi naib maf'ul mutlaq 2 kali ya. Kalau 2 ya, kalau 3 gampang lah. Tinggal salasa ya. Udah. Tapi kalau hajatain cocoknya isnaini atau isnataini. Ntar dulu deh. Mana yang cocok itu? Kalau 2 antara adat dengan ma'dub harus mutabaqah. Jadi harusnya bukan isnaini tapi apa? Isnatain. Ya, kalau hajatain ya. Jadi hubungan materi satu materi lain itu jangan lupa gitu ya. Ya. Intaqama sya'bu min a'da'ihi intiqaman. Nah, ini masdar maf'ul mutlaq li ta'kidil fi'li ya. Jadi bisa Anda kalau nggak tahu muradifnya gitu misalnya ya pakai gampang kan, ada kulun tadi, ada ba'dun, ada jami'un gitu ya. Ya, intaqama sya'bu min a'da'ihi kullal intiqami, jami'al intiqami. Ya. Terakhir belum terakhir ya. Ini nomor 5.
Daqqatis sa'atu daqqataini summa tawaqqafat. Berbunyi jam 2 kali. Ya. Summa tawaqqafat. Kemudian berhenti. Tandanya jam berapa itu? Tandanya jam 2 lah ya. Mana maf'ul mutlaknya? Daqqataini. Apa maksudnya? Jenisnya, jenis maf'ul mutlak li bayani adadil fi'li gitu ya. Bisa nggak diubah menjadi naib maf'ul mutlak? Bisa. Apa jadinya? Daqqatis sa'ata daqqatis sa'atu isnataini. Gitu ya, 2 kali. Kalau jam 2. Iya. Nah, ini udah habis materi maf'ul mutlak. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Terus. Oh, ini jawab dari tadi ya. Dari soal tadi. Ya, saya nggak buka lagi karena udah langsung aja. Ini hanya baru jawaban mengenai menentukan mana maf'ul mutlak tadi. Cuma di situ saya sudah sekalian bagaimana latihan itu kita gunakan juga untuk mengubah dari maf'ul mutlak ke naib maf'ul mutlak. Kalau ini kan hanya jawaban bagaimana menjawab kalimat yang di dalamnya adalah maf'ul mutlak dengan menjelaskan jenisnya. Tadi kan hifzan li ta'kidil fi'li. Ya. Qira'atan sahihatan li bayani nau'il fi'li. Itqanan hasanan li bayani nau'il fi'li. Hajatain li bayani adadil fi'li. Intiqaman li ta'kidil fi'li. Daqatain li bayani nau'il fi'li. Jam'an li ta'kidil fi'li. Sayran hasan ya. Ini udah ya, udah paham ini semua ya. Ini jawab dari latihan tadi ya. Latihan di dalam Yesaya masih banyak lagi yang bisa Anda kerjakan secara rutin supaya lebih memahami. Dan sekarang tadi saya sudah katakan naib maf'ul mutlaknya tidak ada di situ, maka bisa digunakan, caranya sangat gampang sekali, mengubah dari maf'ul mutlak kepada naib maf'ul mutlak. Yang penting kita tahu tadi bisa macam-macam caranya. Sudah? Iya. Ada pertanyaan? Bingung? Enggak lah. Masih gampang kok. Gak ada pertanyaan? Nanti mungkin langsung dikasih buku sama Pak Hakam sehingga Anda bisa mencari lagi latihan-latihan yang ada hubungannya dengan sudah. masalah. Oh, sudah ya? Ya, Ya. sudah di chat Zoom itu. Dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran banyak sekali ya. Kita temukan uslub-uslub yang di dalamnya adalah maf'ul mutlak. Ya. Naib maf'ul mutlak juga banyak kita temukan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nanti bisa Anda cermati. Ya. Saya rasa cukup ya Pak. Pas ya 9.40. Iya Bu, ya Bu. Terima kasih. Jadi ntar ini jam 10 kan udah nggak ada ini ya. Iya Bu, ya Bu. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Saya tadi bingung. Mengajar 2 kali. Saya harus fisioterapi. Taunya ada aja jalan sama Allah. Akhirnya, digabung. Gabung, akhirnya ya saya bisa habis ini langsung ke rumah sakit. Iya Bu, ya Bu. Semoga Terima sehat kasih. selalu Bu. Ya, itu kan jaga-jaga aja. Disuruh Iya. dokter gitu ya, kita jalanin aja. Ya. Iya Bu, saya di kampus ini Bu.
Masya Allah. Iya, Dari kapan? Dari Pekalongan? dari hari Selasa, Bu. Rasa. Lama dong. Iya, Udah sehat bener ya? alhamdulillah, Bu. Kayaknya harus tahu banget ya. Apa yang memicu kumat gitu ya. Iya, iya, Bu. Itu yang harus diwanti-wantiin kayak saya. Karena ini Hmm. kalau nggak hadir di sini, pengalinya ini BLU kurang, Bu. Oh begitu ya. Iya, Ya deh. Iyalah. Hmm. iya, pengalinya dari kinerjanya kurang. Oh gitu ya. Hmm. Tapi ada ya dapat pembagian kelas yang luring. Nggak ada, Bu. Nggak Nggak ada ada. juga ya. Cuman Jadi dibuktikan dengan fingerprint aja. fingerprint emang ya paling tidak ya. Ya asal saya kemarin 2 hari berturut-turut ya. Oh, kesempatan fingerprint. Kalau enggak ya enggak pernah. Iya, Iya. kemarin kan saya nanya, apa namanya, Hmm. kenapa punya saya kurang banyak gitu. Oh, Bapak Oh, jarang hadir ya. oke. Oh, Iya, ada hubungan ke sana ya. jadi kinerjanya itu dengan pengalinya itu, pengalinya datang. Oh ya, kalau kita sih kan nggak ada pengaruh. Iya, Kalau kami udah nggak ada pengaruh. Tapi senang iya. aja gitu. Ya deh, ilahuna nakhtatim darsana hadzal yaum bihamdallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. La'allakum minal fahimina fahman jayyida. Ya, Amin, amin, amin. semoga ya paham. Iya, Nah, jadi minggu depan Anda ini kelas A akan berhubungan langsung dengan Pak Hakam saja. Jadi saya hanya masuk di kelas B yang hari hari Rabu Rabu jam jam 8 8. ya. Iya, iya, Bu. Alhamdulillah aja saya. Sebetulnya kalau 3 kali itu saya nggak kuat ngajar. Jadi ini Hmm, kalau misalnya ada jam 8, ada jam 10, ada jam 1, saya jam 1-nya iya, ngajar di pasca di S3. Jadi capek banget gitu. Alhamdulillah ada jalan keluarnya gitu ya. Nah, jadi akhirnya bagi tugas gitu ya. Nah, astazin khuruj